Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Star Forest. Di sini beranggotakan saya sendiri, Mustafa Abdurrahim dengan NIM 230018044. Kemudian Ada saya, Riko Samaptameliala dengan NIM 23018 038. Dan saya anggota terakhir Reno Saputra dengan NIM 2318040. baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proses deployment pada proyek kami yaitu website kasir yang bernama Cashdik 4SR, di mana Cashdik 4SR ini sendiri adalah aplikasi sistem kasir digital berbasis web yang dibuat untuk membantu proses pemesanan, pengelolaan, menu, transaksi, dan laporan penjualan pada rumah makan 4SR. Aplikasi ini itu dirancang agar pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan lebih mudah melalui link atau QR code berdasarkan nomor meja. Sedangkan admin dapat mengelola seluruh data operasional melalui dashboard khusus. Pada sisi pelanggan, aplikasi menampilkan daftar menu, makanan, dan minuman yang tersedia. Pelanggan dapat memilih menu, menambahkan pesanan ke keranjang, melihat total pembayaran, dan mengirim pesanan sesuai nomor meja. Nomor meja dapat diatur melalui link khusus, sehingga pesanan yang masuk ke sistem langsung terhubung dengan meja pelanggan. Pada sisi admin, aplikasi menyediakan beberapa fitur utama, seperti pengelolaan barang dan stok, tambah kategori menu, tambah dan hapus meja, pengelolaan pesanan masuk, riwayat transaksi, laporan penjualan, serta pengaturan profil toko. Admin juga dapat mengatur pajak dan diskon secara otomatis, mengunggah gambar produk, mencetak laporan dalam bentuk Excel, serta melihat dan mencetak struk transaksi. Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel sebagai framework, backend, MySQL sebagai database, serta tampilan front-end itu menggunakan Blade, HTML, CSS, dan JavaScript. Dengan adanya website Cashdik 4SR, proses pelayanan rumah makan akan menjadi lebih mudah, lebih terstruktur, stok dapat dipantau, transaksi tersimpan dengan rapi, dan laporan penjualan dapat diakses dengan lebih mudah. Nah, eh, pada proses deployment kali ini, kami menggunakan cloud platform gratis, yaitu Railway. Selanjutnya adalah eh, penjelasan mengenai deployment Railway oleh Ariko Sangapta Meliala. Terima kasih sebelumnya. Jika kita melihat langsung pada dashboard utama di layar, status aplikasi kami saat ini sudah sepenuhnya online dan berjalan di dalam environment production. Indikator hijau bertuliskan aktif dengan keterangan deployment successful, menunjukkan bahwa source code paling mutakhir dari aplikasi kami telah berhasil dikompil, dibundle, dan dijalankan di server cloud tanpa adanya error atau kegagalan sistem. Ini menjamin bahwa layanan web kami saat ini sudah siap dan diakses oleh pengguna publik dengan stabilitas yang terjaga. Seperti yang tertera pada detail spesifikasi di dashboard image, backend aplikasi kami berjalan di atas runtime PHP versi 8.23.31 yang stabil serta manajemen memori yang efisien. Selain itu, kami juga menyertakan Node.js versi 2.22.23 yang bertugas untuk menangani proses build tool, manajemen package modern, serta optimasi aset di sisi front-end. Seluruh sistem ini dialokasikan pada satu replika server. Lalu poin krusial yang ingin kami garis bawahi di sini adalah penerapan integration dan continuous deployment melalui integrasi langsung antara Railway dan repository GitHub. Tim kami tidak lagi melakukan proses transfer file secara manual atau konvensional yang rentan korup. Setiap kali ada pembaruan fitur atau perbaikan bug, kami cukup melakukan push ke branch utama di GitHub. Server Railway akan langsung mendeteksi trigger tersebut secara otomatis, melakukan polling code, membangun ulang kontainer, dan langsung memperbarui website secara live tanpa adanya downtime yang mengganggu pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian history atau riwayat deployment yang sempat kami lalui sebelum website ini stabil. Pada dashboard terlihat ada 3 histori utama. Yang pertama itu fix HTTPS asset URLs. Di awal kami sempat melakukan push via CLI untuk memperbaiki masalah mixed content.
yang merupakan yaitu memastikan semua aset gambar dan stylesheet dimuat menggunakan protokol HTTPS yang aman. Yang kedua, serta ketiga, create dan update CNAME. Setelah urusan aset selesai, kami melakukan konfigurasi domain custom menggunakan record CNAME via GitHub agar website ini bisa diakses menggunakan alamat web atau URL resmi pilihan kami. Dengan diselesaikan tahap update CNAME 33 menit yang lalu, sistem sekarang sudah berjalan 100% tanpa kendala apapun. Oke, mungkin segitu dari saya. Saya lanjutkan pada pemateri yang pertama. Oke, di sini selanjutnya di tahap setting kok. Di sini saya ingin menunjukkan cara custom domainnya dengan port 808. Oke, selanjutnya mengcustom domainnya terlebih dahulu. Oke, sebelum melanjutkan untuk selanjutnya, di sini saya ingin menunjukkan pada tahap membuat URL-nya. Lanjut ke setting. Eh, Pertama-tama kita membuat generator domain terlebih dahulu dengan port 8080. Langsung kita generate domain. Oke, domain berhasil kita buat. Sekarang websitenya telah dapat diakses melalui browser. Mungkin segitu dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri utama. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengakses websitenya. Coba Ariko, tadi yang link setelah di generate-nya, kita akses. Nah, ini adalah website setelah kita deployment, di mana kita sudah bisa mengaksesnya. Oke, mungkin itu gambaran sedikitnya. Baik, selanjutnya adalah penutup. Jadi, kesimpulan dari sistem kami saat ini itu sudah bisa live, kemudian aman dengan HTTPS, dan sudah menggunakan domain yang diarahkan dengan benar. Sekian penjelasan dari kami melalui proses deployment ini. Selanjutnya, kami akan langsung mendemokan fitur-fitur yang ada di dalam websitenya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi aplikasi yang akan dijelaskan oleh Reno Saputra. Silahkan. Nah, baik. Untuk demonstrasi, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, fitur untuk pihak pelanggan. Dan di dalamnya ada eh, fitur semua produk. Itu untuk menampilkan produk makanan, makanan, dan minuman secara general semuanya. Lalu ada lainnya, tentang makanan dan minuman. Setelah nanti mereka memilih makanan dan minuman, proses pembeliannya akan ditambahkan pada sisi sebelah kanan yang terdapat ringkasan pembayaran. Oke, di fitur tentang kami, itu tentang kami. Terdapat penjelasan dari si kasir 4 esernya, yang dimana sistem kasir ini untuk rumah makan pas eser yang membantu proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih rapi. Melalui halaman kasir, pengguna dapat memilih produk serta mengatur jumlah pesanan, melihat total pembayaran, dan mencatat transaksi. Oke, selanjutnya ada di fitur admin. Di fitur admin ini disuruh login terlebih dahulu. Login, Mas. Oke, di uh,
tampilan admin terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada menu, kedua barang dan stok, ketiga riwayat transaksi, keempat pesanan, kelima laporan, serta yang terakhir ada pengaturan. Untuk fitur-fiturnya mungkin itu terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan kita jelaskan ke part kedua di tugas selanjutnya. Thank you. Baik, itu saja demonstrasi dari proses deployment dan fitur-fitur. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa dilanjutkan nanti pada tahap kedua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.